Dian, dan di sini itu. Wah, ya makasih. Ya bisa share screen PPT Dian, terus sama recording nggak? Soalnya WiFi lagi bermasalah di rumah gitu. Boleh Kak? Kalau misalnya boleh saya kirimkan via WhatsApp ya. Boleh, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Ya. Sebentar ya Kak, semua masih ini PPT-nya di-share ke Kak Yudis, soalnya lagi bermasalah WiFi di rumah. Oleh pakaian, jadi pakai Zoom HP nggak apa-apa ya. Ditunggu sebentar. PPT saya sampun di-share Kak Yudis. Nah, Oh, iya. bisa di-share screen. Oh iya, sebentar. Sudah. Monggo. Baik, Kak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak semua. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Dian Rosita Aisyah. Saya bisa dipanggil Dian. Saya selaku bagian inisiator grup belajar SBK
SPK di Telegram, grup belajar TPS. Saya sebagai background pendidikan saya alumni D4 Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Nah, di sini saya sudah perkenalan. Saya ingin tahu kakak di sini dari namanya siapa aja, terus asalnya dari mana. Itu bisa ditulis di kolom chat. Kak Siren dari Bogor. Yang lain, aku ingin tahu. Sepertinya di sini Kak semua itu dari daerah Sabang sampai Merauke. Nggak mungkin cuma hanya di bagian Jawa Barat. Halo Kak Rinta, keren-keren ya. Kak Rinta dari Surakarta, Kak Siren dari Bogor. Wah, Jawa Timur ada, terus di Jawa Tengah juga ada. Oke, keren-keren ya Kak semua ya. Di sini tujuannya sama, di sini nggak ada orang yang pintar, nggak ada yang orang bodoh. Jadi di sini semua sama-sama belajar gitu. Oh ya, di sini saya menjelaskan tentang penalaran verbal dan penalaran kuantitatif. Nah, yang pertama saya jelaskan tentang penalaran verbal. Penalaran verbal, apa yang dijelaskan yang pertama? Penalaran verbal analogi. Bisa digeser slide-nya Kak Yudis. Nah, di sini ada 6 soal. Oh, oke, terima kasih. Di sini ada 6 soal penalaran verbal analogi. Bisa dikerjakan waktu 6 menit ya, Kak. Apakah suara saya sampun jelas? Jelas, Kak. Sudah jelas, Oke. sudah jelas. Oke, tadi kecil saya mohon maaf ya. Jadi jawabannya di kolom chat dalam waktu 6 menit ya. Sekarang jam 1:23, berarti jam 1:28 harus selesai.
Nomor 1 D, Kak Siren. Monggo dijelaskan nomor 1 kenapa jawabannya D. Iya Kak, kan kalau menurut saya itu kan penjahat itu adanya di penjara, sebagaimana tanaman itu adanya di kebun gitu. Iya, benar Kak Siren. Jadi nomor 1 itu jawabannya D. Sebentar ya Kak. Oke, nomor 1 itu penjara adalah tempat di mana penjahat berada, sedangkan kebun adalah tempat di mana tanaman berada. Jadi nomor 1 D, kebun tanaman. Benar Kak Siren. Oke, untuk nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Mungkin Kak. Iya, monggo. Ramai, bising, sulit, rumit. Nah, itu kan kayak ramai kan menimbulkan bising. Sulit itu karena apa? Rumit itu. Jadi ada kerumitan itu penyebabnya itu. Jadi Benar. ya. Benar Kak. Ya, jadi kalau ramai itu merupakan kalau ramai yang berlebihan itu adalah bising. Sedangkan sulit yang berlebihan dan cenderung susah untuk diselesaikan itu adalah rumit. Begitu. Untuk nomor 2A ya. Terus nomor 3, mungkin ada yang berani ingin raise hand untuk menjawab? Ya ada. Nomor 3, Kak Nova Berliana, open audio Kak, monggo. Iya, Bu. Dahan pohon. Iya. Itu kayak kesatuan, dahan pohon. Kalau tinggi badan, berarti kesatuan tinggi badan. Itu sih pemikiran aku. Iya, tapi analoginya itu kurang tepat, Kak. Jadi jawabannya emang benar A tinggi badan, tapi dahan adalah bagian yang menempel pada pohon, tangan adalah bagian yang menempel pada badan. Iya, Bu. Makasih. Iya, bilang kakak aja jangan ibu. Oke. Terus nomor 4 mungkin ada yang bisa mau bantu saya untuk menjawab nomor 4. Kak Saipudin nomor 4C katanya. Nomor 4C. Monggo dijelaskan. Izin menjawab ya Kak. Menurut saya pacuan kuda. Pacuan kuda itu kalau di balapan sih ini sih Kak. Itu sama dengan sungai sama dengan muara. Gitu Kak. Oh, jadi gini. Jawabannya nomor 4C, Sungai Muara itu suatu perlombaan pacuan kuda itu akan berakhir di garis finish. Dan sungai yang mengalir akan berakhir di muara. Seperti itu analoginya, Kak? Iya, seperti itu Kak. Oke, mantap. Terima kasih, Kak Saipudin. Sama-sama Terus Kak. nomor 5. Kak Siren sudah. Kak Husaidi sampun. Yuk nomor 5. Masa Kak Yudis lagi, masa Kak Nova Berliana lagi nomor 5? Enggak ada. Izin menjawab Kak. Iya, monggo. Kalau menurut analogi saya sih yang nomor 5 mereka dia itu terdiri dari mereka yang artinya jamak, kemudian dia itu lebih kepada tunggal. Maka jawaban menurut saya itu adalah D, di mana kami dan lawan itu adalah aku. Kami adalah bentuk jamak dan aku bentuk yang tunggal. Mungkin itu sih Kak. Iya, bisa jadi juga caranya begitu analoginya, Kak. Nah, kalau saya sendiri itu mereka dan dia adalah kata ganti orang kedua, sedangkan kami dan aku adalah kata ganti orang pertama. Jadi jawabannya D, kami, aku gitu.
Gitu, Kak. Gitu, Kak, Usaidi. Terima Oke, kasih. makasih Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Nomor 6. Siapa yuk yang mau jawab? Masa Kak Usaidi lagi, Kak Nova Berliana lagi? Mungkin Rati Permatasari, nomor 6. Ingin bantu jawab? Nggak ada bonus ya untuk nomor 6 ya. Bisa di next slide, Kak. Jadi Nomor 6 jawabannya apa ini? nomor 6 jawabannya itu atmosfer. Oh, atmosfer ya. Jadi arkeologi itu ilmu yang mempelajari tentang kepurbakalaan atau ilmu mempelajari tentang ilmu budaya dari ilmu sejarah gitu, Kak. Kalau meteorologi itu ilmu yang pelajari tentang cuaca atau atmosfer. Jadi jawabannya Oke. Oke, dari next slide, Kak. Ini sudah. Iya, sudah masuk, baru masuk. Oke, penjara. Penjahat analoginya benar adalah D, kebun tanaman. Penjara adalah tempat di mana penjahat berada, kebun adalah tempat di mana tanaman berada. Jadi jawabannya D ya. Nomor 1, nomor 2, ramai bising, jawabannya A, sulit rumit. Kenapa? Karena ramai itu merupakan suatu keadaan banyak orang atau banyak suara yang cenderung bisa dinikmati. Ramai yang berlebihan, ramai merupakan yang lain kedua itu salah, kelebihan kalimat. Jadi ramai yang berlebihan adalah bising. Sulit yang berlebihan dan cenderung susah untuk diselesaikan adalah rumit. Nomor 3, dahan pohon adalah arti badan. Jadi kalau dahan adalah bagian yang menempel pada pohon. Tangan adalah bagian menempel pada badan. Jadi A ya. Terus nomor 4, pacuan kuda, finish. Jadi jawabannya C, sungai muara. Satu perlombaan, pacuan kuda akan berakhir di garis finish. Sungai yang mengalir akan berakhir di muara. Nomor 5, mereka dia adalah D, kami aku. Mereka dan dia. Oke, mohon maaf tadi ada suara yang belum di-mute sama anggota grup belajar. Nomor 5, mereka dia adalah kami aku D. Mereka dan dia adalah kata ganti orang kedua. Kami dan aku adalah kata ganti orang pertama. Sedangkan nomor 6, arkeologi purbakala sama dengan meteorologi titik-titik. Jawabannya C, atmosfer. Kok bisa, Kak? Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kepurbakalaan. Terus meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca atau atmosfer. Berhubung di pilihan ganda ada cuaca, jadi ada atmosfer, jadi jawabannya C. Arkeologi atau ilmu kepurbakalaan, definisi lain, ilmu mempelajari budaya manusia dari berbagai zaman dengan menggabungkan ilmu sejarah dan ilmu geologi. Gitu, untuk penalaran verbal analogi nomor 1 sampai nomor 6. Aman semua atau masih ada yang ditanyakan, Kak? Kalau analogi ini yang sering keluar itu apa ya, Kak ya? Kak Dian ya. Biasanya yang sering keluar itu apa? Kak Dian ada ini enggak apa kata-kata yang sering keluar jadi kita bisa ngapalin gitu loh. Jadi itu. Jadi kita nggak usah menganalogikan langsung ngapalkan gitu. Siapa tahu ada. Kalau analogi hafalan itu biasanya sinonim sama antonim. Kalau sering baca buku TPA atau Bappenas, itu biasanya kadang kita hafal-hafal sendiri gitu. Oh, ini sinonimnya ini gitu. Oh, ini antonimnya ini gitu loh, Kak. Iya, baik, Kak. Jadi yang buku yang dari apa Arista itu ya, benar. Yang penulisnya Aristo ya. Iya, buku TPA atau Bappenas cetakan ke-15 penerbit Aristo Chandra. Oh iya.
lagi ya. Oke, jadi nomor 1 sampai nomor 6 sudah aman semua atau masih ada yang ditanyakan? Sejauh ini aman, Kak. Yang lain, siapa itu yang bilang aman? Saya Kak. Oke, siap Kak Usaidi. Oh, yang lain aman? Selain Kak Usaidi? Oh, baik Kak Saipudin. Bentar saya ketik. Bisa dibeli di Shopee Mall Forum Edukasi Aviasa Shop. Nah, kebetulan bentar lagi satu ya. Sekarang Kak kemarin itu minggu kemarin hari Minggunya kan 12.12. Nah, bisa dibeli tuh Kak. Stoknya bakalan banyak, lambat laun bakalan ditambah lagi sama tokonya gitu. Karena di situ bukunya emang bener-bener asli dari penerbitnya. Gitu Kak. Sudah saya tulis Kak Saipudin di kolom chat. Bentar ya. Terus kakak juga bisa cek bagian folder tes bakat skolastik, bagian recording pembahasan juga bisa, bagian TBS dan TPA juga bisa, terus TPA seleksi S2 dan S3 UNIF juga bisa, tapi kita sesuaikan dengan kisi-kisi tes bakat skolastik EPDP, karena di tes bakat skolastik tuh tidak ada verbal soal sinonim, tidak ada verbal soal antonim, namun di analogi dengan padanan kata sinonim dan antonim itu ada yang keluar beberapa di seleksi substansi akademik beasiswa EPDP tahap 1 tahun ini gitu Kak. Terus di TPA nggak ada soal kutipan data. Nah, pemecahan masalah itu kan ada juga ya di pemahaman wacana di buku TPA atau Bappenas. Kalau dari tipe soal itu kebanyakan mirip sama versi buku TBK. Jadi ada 2 paragraf, terus ada grafik, terus ditanyakan pernyataan yang sesuai dari paragraf tersebut itu apa, gitu. Mungkin nanti aku jelaskan sekilas ya tentang pemecahan masalah gitu. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Ini memang buku TPA yang Oto Bappenas yang Aristo Chandra ini memang berbeda ya dari yang Oto Bappenas lainnya gitu. Soalnya aku kemarin ke Gramedia itu kayak nggak adanya yang tim Garuda Eduka itu loh, yang penerbitnya media gitu. Emang dia lebih better ini ya, lebih ini yang ini ya, atau gimana itu? Lebih laris Kak, biasanya itu kalau di Gramedia itu lebih mahal biasanya. Harganya 116 di Shopee Mall tuh yang buku aslinya itu dia 149 gitu kadang gitu. Bahkan buku merah itu yang satunya Forum Tentor Indonesia itu yang bahasanya di Gramedia 157 di Shopee Mall itu 116, tapi benar-benar sih gitu. Aku sesuaikan sama kakak yang penerima beasiswa EPDP tahap 1 non A. Benar gitu. Terus ada beberapa kalimat yang ya benar, aku cocokin. Oh iya benar, mungkin dari cuma update-nya aja. Terus ada mungkin perhitungannya ada yang salah gitu. Gitu, Kak. Oke. Mm-mm. Oke, Kak. Cuma Makasih, Kak. itu angkanya. Cuma kita kan bisa perbaiki kalau hal salah sedikit seperti itu yang warna merah. Nanti aku share screen ya, wifi ku udah normal lagi. Semoga normal sampai nanti gantian aja share screen-nya nanti habisnya Kak Yudis. Oke. Iya. Nomor 1 sampai nomor 6 aman ya? Ini apa Kak Dian kasih linknya yang ini soalnya banyak ini.
Oh, yang apa, tanya ya? yang saya tanya, enggak, linknya itu loh yang tadi loh. Yang itu kan sudah saya masuk forum edukasi official, tapi dia jualannya banyak ini. Mana yang harus dipilih gitu loh. Link yang mana? Bukunya itu loh. Iya, iya, iya. Bentar, Kak. Ah, Nanti Kak, bentar lagi di next slide aja sambil lalu aku nanti buka Shopee gitu. Nomor 7 sampai nomor 7 bisa dikerjakan tuh Kak dalam waktu 2 menit. Soal penalaran logis ya Kak. Sebentar saya buka Shopee. Kak Mariska, ini emang masih tahap pengerjaan gitu, nomor 7. Jadi nggak ada suaranya gitu. Di buku CPNS bisa juga, bisa tergantung sih Kak gitu. Ada soal analitis enggak gitu, analitis enggak gitu. Oh ya, itu yang link di Shopee di kolom chat itu buku yang TPA atau Bapenas penerbit Aristo Chandra. Sebentar lagi aku buka yang buku TPA dan TBK Skolastik penerbit Forum Tentara Indonesia. Sebentar ya.
Kak, untuk yang buku satunya penerbit Forum Editor Indonesia belum aku dapat linknya. Nanti aku cari aja di akhir-akhir ya. Lanjut pembahasan ini. Nomor 7 aja. Nomor 7. Nomor 7 siapa yang mau jawab? Nomor 7 open audio. Selain Kak Saifuddin, Kak Ziran sudah nggak ada. Ya udah. Aku jelaskan nomor 7 penjelasannya bisa digeser Kak slide-nya. Kak Yudis. Next slide Kak Yudis, nomor 7. Ya, kalau misalnya premis 1 itu semua, premis 2 itu sebagian, jadi jawabannya bakalan sebagian gitu. Atau beberapa gitu. Jadi mana yang sebagian? Oh, ada di pilihan D sama pilihan E tuh. Nah, jadi kalau sebagian besar, berarti sebagian besar siswa min 1 Palembang kaya, Palembang berasal dari keluarga kaya dan pandai. Jadi kalau yang premis 1 itu kan semua siswa min 1 Palembang pandai. Jadi sebagian besar siswa min 1 Palembang berasal dari keluarga kaya. Nah, berarti sebagian besar siswa min 1 Palembang kaya dan pandai. Jadi jawabannya yang E. Gitu, nomor 7. Gimana? Aman, Kak, untuk yang nomor 7? Saya kurang memahami, maksudnya semua dan sebagian ini kata kuncinya gitu, atau gimana Kak ini? Iya, kata kuncinya yang premis 1, kalimat yang baris ke-1 itu semua siswa min 1 Palembang pandai, kan di depannya semua. Nah, premis 2 di bawahnya itu sebagian. Kalau misalnya ada semua sebagian, berarti jawabannya itu sebagian. Cari di abjad, pilihan sebagian. Nah, sebagian besar siswa min 1, berarti Palembang pandai. Oh, berarti sebagian besar nih. Berarti sebagian besar itu Palembang kaya dan pandai. Gitu, Kak. Siap-siap. Iya, Oke. Ini di situ. kata-katanya cuma hanya semua, sebagian ada yang lain nggak Kak ini? Apa Ada variasi? Oh, apa kira-kira? silogisme, modus ponens, Silogisme. modus ponens. Iya. Oh, Nanti mungkin aku replay lagi ya penjelasan yang kemarin gitu. Nanti setelah ini ya, Kak. iya Kak, Nomor makasih. lanjut ini nomor 7 atau masih lanjut atau masih ditanyakan lagi, Kak? Belum dapat maksudnya Kak Saifuddin. Oh, next. Oke. Di everyone aja Kak Saifuddin, jangan direct message tuh saya aja, namanya saya aja gitu. Oke, next ya, nomor 8, 9, 10. Jadi berhubung ini peran kuantitatif, 1 soal 2 menit saja, 3 kali 2 menit berarti 6 menit. Dihitung dari jam 1:54 gitu, Kak. Berarti jam 1 kurang 1 menit, Kakak harus selesai. Jam 2 kurang 1 menit harus selesai. Gitu.
Monggo 9 jawabannya. Kenapa kok bisa A, 5, dan 7? Bisa open audio Kak Indah saja. Karena X-nya itu 2 kurang daripada X kurang daripada 4. Maka X-nya itu kemungkinan 3 atau 2. Nah, 3 kurang dari Y kurang dari 5 itu kan kemungkinan Y-nya 4 atau 3. Maka W-nya itu kan X plus Y. X-nya 3, Y-nya 4. Berarti 3 tambah 4, 7. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jika X-nya 2, Y-nya 3 itu kan 5, X plus Y. Berarti jawabannya A5 dan 7. Begitu sih Kak, sepahaman saya. Iya. Nomor 9 bisa di next slide. 2 langkah slide-nya. Kak Yudis, penjelasannya. Nah, slide ke-8. Oke. Jadi itu ditambah, Kak. Bukan X-nya dicari satu-satu. Jika 2 kurang dari X, kurang dari 4, 3 kurang dari Y, kurang dari 5, dan W sama dengan X tambah Y, itu ditambah. Bukan A jawabannya, tapi D. Dan maka nilai W berada di antara nilai D, 5 dan 9. Karena kita jumlah susun 2 kurang dari X, kurang dari 4, 3 di bawahnya kurang dari Y, kurang dari 5. 2, 3, 5. X tambah Y tetap tulis. Habis kurang dari X tambah Y. Maaf, saya bentar. Oke. Terus 4 tambah 5 itu 9. Jadi kurang darinya tetap 5 kurang dari X plus Y kurang dari 9. Terus di soal X tambah Y itu dianggap W. Jadi W-nya itu 5 kurang dari W kurang dari 9. Karena maka nilai W berada antara nilai apa? Jawabannya D, 5 dan 9. Sisi samping kiri 5, sisi samping kanan itu 9. Setelah kurang dari. Begitu caranya, Kak. Indah. Bagaimana? Sudah paham? Paham Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau yang lain aman atau masih ada yang ditanyakan untuk nomor 9? Baru kita next nomor 8, 10. Aman, Kak? Jika aman, ditulis di kolom chat ya. Aman. Oke, siap Kak Yudis. Oke, kita geser lagi di slide nomor 6. Ke soalnya lagi, slide ke nomor 6 tadi. Nomor 8, ada yang ingin menjawab nomor 8 di sini? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, aku jelaskan langsung aja nomor 8. Baik, untuk penerapan kuantitatif darat 2, 6, 1, 3, 9, 4, 6, titik, 1 titik ya. 2 ke 6 itu dikali 3. 2 kali 3, 6. 6 ke 1, 6 kurangi 5, hasilnya 1. 1 ke 3, 1 plus 2 sama dengan 3. 3 ke 9, 3 kali 3. Nah, ketahuan nih polanya. Jadi, kali 3 minus 5 ditambah 2 polanya. Terus kita balik lagi, berulang lagi. 3 ke 9 kali 3, 3 kali 3 hasilnya 9. 9 ke 4, 9 kurangi 5. 4 ke 6 itu plus 2. Nah, setelah plus 2 berarti dikali 3 lagi. 6 kali 3 berapa? 18. Kalau misalnya 2 titik setelahnya 18, berarti ditambah 2. Berarti 18
sama 20. Nah, berhubung satu titik pertama yang hanya dikasih di soal, jadi cukup jawabannya 18E. Gitu caranya, Kak. Jadi polanya dikali 3 minus 5 plus 2. Soal pola deret itu banyak, Kak. Makanya perbanyak latihan soal kalau untuk soal deret semuanya gitu. Gimana 68 aman? Oh, saya kira ini tadi yang 2 tambah 4 bukan ya ini ya. Bukan ya, ditambah 4 malah nggak ketemu. Ini ya, pengulangannya Kak ya itu ya. Iya, benar. Oh, berarti kalau pengulangan itu kita harus nyari yang konsisten Kak ya. Iya, Berarti ini iya, kan terdiri dari 3 ya, 3 suku ya, suku angka ya. 1, 2, 3 gitu ya Kak ya. Atau gimana Kak? Kalau biasanya deret itu yang Kakak alami seperti apa? Oh, kalau soal deret itu aku ngitung dulu, loncat 1 apa loncat 2. Misalnya nggak ada Oh, 1, itu bisa dijumlahkan, bisa dikali, atau beraneka ragam penjumlahan, bisa keduanya bisa perkalian, bisa ditambah kayak pola kayak gini gitu. Jadi sering-sering banyak biar ada gambaran gitu loh, Kak. siap. Berarti ada soal loncat juga ini ya berarti ya. Iya, benar. Oh ya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Terus nomor 8 ini aman, Kak? Yang lain di kolom chat? Lanjut. Oke, lanjut, Kak. Nomor 10. Berarti slide nomor 10, Kak. Slide nomor 9. Maaf, slide nomor 9, Kak. Nah, ini soal yang sering yang keluar di seleksi substansi akademik pelarang kuantitatif deret 3 tingkat. Kenapa kok bisa 3 tingkat? Di pertama itu ada +1, +3, +8, +16, +27. Bisa dijumlahkan lagi. Pola keduanya 2 tingkat. Pola ketiga bisa dijumlahkan lagi, diolah lagi, ditambah. Jadi ini namanya pola tingkat 3. Pola 3 tingkat deret. Ini yang keluar di seleksi substansi akademik BSA PDP tahap pertama. 1, 2, 5, 13, 29, 56. 1 ke 2 plus 1. 2 ke 5 plus 3. 5 ke 13 plus 18. 5 ke 13 plus 8. 13 ke 29 plus 15. 29 ke 56 plus 27. Jadi plus 1 ke plus 3, pola 2 tingkat itu plus 2. 3 plus 3 ke plus 8 plus 5 lagi. Plus 8 plus 8 ke plus 16 plus 8 lagi. Plus 8 plus 8 plus 8 ke 16 ya. 16 ditambah 11 hasilnya plus 27. Nah, ada plus 2, plus 5, plus 8, plus 11. Tambah lagi nih. Jadi pola tingkat ketiga, jadi tambahnya plus 3 semua. Plus 2 tambah plus 3 hasilnya plus 5. Plus 5 tambah plus 3 hasilnya plus 8. Plus 8 tambah plus 3 hasilnya plus 11. Gitu. Nah, untuk hasilnya 29 plus 27 berarti 56. Mana nih 56? Berarti ada di jawabannya yang Oke, nomor 10. Kenapa saya nggak ngasih jawabannya C? Biar kakak itu latihan ini udah dijelaskan. Oh, berarti ini jawabannya yang mana ya gitu. Biar bisa usaha dulu lah gitu. Tujuan saya seperti itu. Nomor 11. Oh iya, sebelum nomor 11, nomor 8, nomor 10 aman, Kak? Aman. Oke. Sudah ada gambaran ya untuk seleksi substansi akademik LPDP. Oke, untuk nomor 11. Next slide. Oke, ada 3 soal penerapan kuantitatif nomor 11, nomor 12, nomor 13. Nomor 11 itu tipe soal aritmatika dan aljabar. Nomor 12 itu aritmatika sosial. Nomor 13 itu soal deret angka lagi gitu. Saya beri waktu 2 kali 3 6 menit. Jadi jam 14 lewat 11 menit harus selesai ya, Kak. Kurang 5 menit lagi.
Oh ya, jangan lupa biasanya jawaban ditulis di kolom chat. Sudah Kak. Kak Yudis, share screen-nya diberhentikan dulu biar saya bisa share screen sendiri di Zoom laptop. Oke. Sudah. Oke, ya. Nah, bisa ya? Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Bisa di-mute ya peserta yang lain. Jadi cukup pemateri aja yang ngomong. Nanti kalau misalnya udah disuruh ngomong, bisa jawab.
Nomor 11, jika X kuadrat min 16 sama dengan 0 dan Y sama dengan 4, maka titik. Nah, di sini ada jawaban kurang dari, lebih dari, sama dengan X dan Y tidak dapat ditentukan. Untuk X kuadrat min 16, ini kita dipangkatkan gitu. X min 4, kurung buka, X min 4, kurung tutup, dikali X plus 4, kurung tutup, sama dengan 0. Kok bisa Kak hasilnya kayak gini? Kok cepat sampai menemukan min 4 dikali X min 4X. Plus 4 dikali X plus 4X. Min 4X ditambah 4X. Hasilnya ya 0. Min tambah angka yang sama ya tetap 0. Kecuali di sini minnya angkanya lebih besar, min 6X, terus sini 4X, hasilnya ya min 2. Gitu. Karena di sini udah kelihatan X min 4 sama dengan X plus 4, kita jabarkan. Jadi gini, bentar aku pakai anonet aja ya. Jadi X min 4 itu kan sama dengan 0. Nah, jadi X-nya itu sama dengan 0 ditambah, maaf 0-nya anggap ini 0 ya. 0 ditambah 4, karena ini pindah ruas ke sini. Jadi X-nya ya sama dengan 4. Gitu. Ini X1-nya gitu. Nah, gini. Ini X1. Terus X2-nya itu kan X plus 4 ya. Kalau udah tandanya X. Sebentar. Kalau udah tandanya di sini, anggap aja plus ya, Kak. Sama dengan 0, berarti udah. Ini kalau ini tandanya min, berarti di sini X1-nya plus. Kalau di sini tandanya plus, berarti X-nya di sini ya min. Gitu. Kuncinya di situ. Jadinya kenapa kok cepet? Gitu jawabannya. Gitu, Kak. Nah, gini. Jadi kayak gini jawabannya, gitu caranya. Ini sama, 0 dikurangi 4 kan berarti kan 0-nya angka kecil dulu yang ada di depan, isinya min. Gitu. Nah, ketahuan nih X kuadrat min 16 ada X1 sama X2, 4 sama min 4. Dikarenakan X memiliki 2 nilai, maka jawaban dari soal di atas tuh X dan Y tidak ditentukan gitu. Gitu, Kak. Kecuali kalau di sini minta bilangan positif, berarti jawabannya ya 4 gitu. Di sini nggak ada nilai permintaan nilai positif. Jadi X dan Y tidak dapat ditentukan karena ini ada 2 kemungkinan yang nggak pasti gitu. Karena min 4 kali min 4 hasilnya min 16. Min 4 ada min 4 sama 4 ini pasti ada gitu. Jadi ya jawabannya D. Paham nggak dari sini nomor 11? Halo? 26 peserta? Aman nggak? Saya belum paham, Kak. Paham, Kak. Oh, Kak, siapa? Kak Barudin. Saya belum paham. Soalnya menurut saya ini kan X pangkat 2, kalau 16-nya digeser ke kanan, jadi kan dia positif. Nah, Iya. berarti kan nanti tinggal X-nya itu nanti kuadratnya ini tinggal dibagi aja sama 16 kayak gitu. Ya Pak, kalau model kayak gitu nggak bisa Kak ya itu ya. Maksudnya Enggak, di pokoknya akar. Maksudnya di akar. Di akar Iya. tetap bisa negatif, Kak. Kan negatif kali negatif bisa jadi positif. Oh. Iya kan Kak Dian? Aku tadi juga gitu sih, kayak X kuadrat sama dengan akar 16. Tapi akar 16 itu kan bisa hasilnya negatif 4, bisa hasilnya positif 4 gitu. Karena negatif kali negatif kan juga bisa positif. Kayak gitu Kak Dian? Nggak tahu sih.
Mohon maaf Kak Yudis, tadi zoom-nya keluar sendiri. Apa karena jaringan saya atau dari Oh, host? Kak. Oh, sudah. Iya. Sudah nggak apa-apa. Nggak jaringan itu nggak masalah. Selama nggak keluar ini nggak ada masalah. Kecuali mati lampu ya. Iya. Ya sebentar ya Kak. Aku lihat lagi. Oh iya jaringan Kak. Bisa di share screen aja ya Kak. Pakai samian. Ini tiba-tiba keluar sendiri nih. Barusan pakai wifi pantesan gitu. Yang di laptop keluar sendiri sama HP. Bisa di share screen Kak. Di nomor berapa ya tadi? Nomor 11 gitu ya? Nomor 11 ya. Iya pembahasannya. Oh, membahas. Oh, Kelewat. sorry. Iya, nggak apa-apa, santai. Nomor 11 itu kan E kuadrat min 16 ya, sama dengan 0. Nah, E kuadrat min 16 sama dengan 0 itu di kurung buka 2 kali, E kali E kan E kuadrat. Min berapa yang dikalikan tuh min 16, tapi kalau dijumlah itu 0. Karena di tengah-tengah itu nggak ada min 2 XY gitu. Nah, ketahuan nih min 4X dikali plus 4X hasilnya min 16. Min 16 terus lah itu kalau dijumlahkan tuh hasilnya 0. Gitu caranya. Gitu caranya, Kak. Nah, setelah itu kan X-nya kan sama X1-nya sama dengan 4. Dari X min 4 sama dengan 0. Tadi kan aku udah dijelasin kalau pindah ruas min 4 itu jadi positif gitu. Iya. Nah, setelah itu X plus 4 itu jadi negatif karena pindah ruas. Nah, dikarenakan nilai itu nggak bisa gitu. X dan Y tidak dapat ditentukan. Terus Y-nya sama dengan 4. Kecuali kalau ada soal penjelasan kalau di soal itu X-nya itu bilangan positif. Jadi bisa kemungkinan gitu. Sering buka folder tes bakal skolastik. Aku pernah jelasin di PPT keberapa gitu yang kemarin-kemarinnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kontak saya di nomor chat, di nomor tele atau WhatsApp-nya saya sama aja gitu. Oke, Kak. Jadi jawabannya kayak gitu. Terus tadi Kak Barudin sempat raise hand, mungkin bisa open audio Kak Barudin. Ya, mungkin kalau saya sama aja sih, Mbak. Kayak yang kawan-kawan yang lain kayak gitu. Mikirnya tadi itu X pangkat 2 min 16, min 16 itu kan pindah ruas ke kanan kayak gitu, jadi 16. Kemudian hasil dapatnya X-nya itu kan berarti akar kayak gitu. Jadi saya mikirnya tadi itu sama dengan 4 kayak gitu. Jadi kalau dicari X-nya sama dengan 4, maka Y sama dengan 4, maka X sama dengan Y kayak gitu. Baik, jadi enggak gitu, Kak. Jadi X kuadrat min 16 sama dengan 0, jadi X min 4 sama dengan X plus 4, gitu. Gitu caranya, Kak Barudin. Karena min 4X tambah 4X itu 0, terus yang C-nya itu min 4 dikali plus 4, hasilnya min 16, gitu caranya. Jadi ini tipe soal pemfaktoran ya, mungkin soal pemfaktoran tuh dibilang mudah, tapi kalau misalnya agak susah, mungkin masih perkenalan, nggak apa-apa kok Kak. Di sini aku juga sama-sama belajar. Oke, aman nomor 11, aku lanjut nomor selanjutnya Kak. Aman. Oke, siap. Terima kasih. Untuk nomor 12 itu maaf kena mood. Bibi Leni menjual barang dagangan seharga 80.000 dan ia memperoleh laba 25% dari harga beli.
Berapakah harga beli tersebut? Harga jualnya 80.000. Labanya 25%. Harga belinya berapa? Nah, kalau harga jual, harga beli ditambah laba. Harga belinya itu 100% utuh. Labanya itu plus 25%. Hasilnya sama dengan harga jualnya itu 125%. Setelah itu harga jualnya sama dengan harga beli dikali 125%. Harga jualnya 80.000 sama dengan harga beli dikali 125 per 100. Atau harga belinya sama dengan 80.000 dikali 100 per 125. Karena harga beli di sini 80.000 dibagi 125%. Kalau dibalik itu dikali 100 per 125. 100 per 125 ini bisa dibagi 25. 100 dapat 4, 125 dibagi 25 itu dapat 5. Jadi 4 per 5. 80.000 dibagi 5 itu kan 16.000. Dikali 4 hasilnya 64.000. Ini cara yang pertama. Cara cepatnya kita langsung 100% harga belinya per harga jual dikali harga jualnya berapa? 80.000 kalau ditanyakan harga beli. Harga persen, harga beli per harga jual dikali harga jualnya gitu untuk harga beli ya. Jadi 4 per 5 kita sudah disederhanakan dibagi 25 dibagi 25. 4 per 5 dikali 80.000. 80.000 dibagi 5 hasilnya 16.000 dikali 4. Berarti 64. 16 kali 6 kali 4 kan 24. 1 kali 4 kan 4 Kak. 4 tambah 2 6. Gitu caranya. Benar tadi yang jawab nomor 12A. Aku lupa namanya tadi siapa. Gitu Kak. Itu yang nomor 12. Aman Kak untuk nomor 12? Aman Kak, aman. Yang lain selain Kak Sira sama Kak yang tadi. Aman ya, udah aman ya. Oke, di next slide aja Kak, nomor 13 pembahasannya. Nah, ini dia, ada pola lagi 3. Jadi angka 2, 3, 6, 3, 4, 8, 5, 6. Itu ada 1 titik ya jawabannya gitu yang dicari. Jadi 2 ke 3 itu kan plus 1, 3 ke 6 itu dikali 2, 6 ke 3 itu minus 3. 3 ke 4 itu plus 1, 4 ke 8 itu dikali 2, 8 ke 5 dikurangi 3, 5 ke 6 itu plus 1. 6 ke berapa? Ke titik yang terakhir, titik yang pertama ini dicari, berarti 6 kali 2, 12. Jadi polanya plus 1 kali 2 minus 3. Tadi kan dikali dulu, terus ditambah, terus dikurangi ya. Kalau nggak salah aku nggak hafal yang di atas. Jadi plus 1 kali 2 minus 3. Gitu polanya, Kak. Gitu. Gitu, Kak, caranya, Kak. Jadi plus 1 kali 2 minus 3. Karena di sini cuma plus 1, terus sini titiknya mintanya 2, 1 titik, jadi kali 2. Kalau misalnya di sini 2 titik, oh berarti di sini dikurangi 3 nih, berarti di sini 9. 12 kurang 3 kan 9. Berarti jawabannya 12,9. Karena di sini 1 titik, jadi jawabannya E12. Itu untuk nomor 13. Aman nomor 13? Halo, 24 orang. Aman, Kak? Aman Kak, aman. Oke, siap. Selain Kak Indah aman ya berarti ya. Oke, lanjut nomor 14 Kak. Sama nomor 15 soalnya. Kelihatan nomor 14 sama nomor 15 soalnya Kak. Oke, terima kasih Kak Usaidi. Nomor 14 itu akar 2x plus 1 ditambah akar lagi berulang 2x plus 1 plus sama dengan 9. Maka 2x min 1 berapa? Gitu. Terus yang nomor 15, akar 98 minus akar 8 ditambah akar 18 dibagi akar 32. 2 soal dalam waktu 4 menit. Jadi 4 jam 2 lewat 26 menit
jam 2:29 harus selesai. Oke, nomor 15 sudah dijawab. Nomor 15 2 katanya. Caranya gimana, Kak? Nomor 15 nggak bisa 2 itu. Janda. Akar 98 itu kan sama dengan akar 49 kali 2. Dikurangi akar 8 itu kan sama dengan 4 kali 2. Ditambah akar 18 itu kan 9 dikali 2 per akar 32. Itu kan sama dengan akar 16 kali 2. Nah, akar 98 tadi kan akar 49 dikali 2 itu sama dengan 7 akar 2. Dikurangi akar 8 tadi kan 4 kali 2 sama dengan 4-nya dikeluarkan jadinya 2 akar 2. Ditambah akar 18 itu kan 9 dikali 2. 9-nya itu dikeluarkan jadinya 3 akar 2. Nah, 7 akar 2 dikurangi 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 kan 8 akar 2. Dibagi akar 32 itu kan sama dengan 16 akar 2. Kalau dikeluarkan jadinya 8 akar 2. 4 akar 2, maaf. Nah, 8 akar 2 dibagi 4 akar 2 itu jadinya 2. Iya, Gitu, benar, Kak. Benar. Benar caranya, Kak. Nanti aku jelasin. Ya, benar caranya itu yang B. Jadi kita dijabarkan dulu akar 98 itu 49 kan. Di next set aja Kak nomor 15. Kak Yudis. Surat ke berapa ini ya? Surat ke-16. Oke, ini yang S ini, yang kayak S ini angka 8. Jadi akar 98 minus akar 8 plus akar 18 dibagi akar 32. Jadi aku bentar.
Jadi akar 98 itu akar 49 dikali 2. Jadi 49 kali 2 itu 98. Kita nyari perkalian yang salah satunya bisa diakarkan, akar 2 gitu. Akar 49 kan 7, akar 2 ya tetap akar 2, jadi 7 kok akar 2 gitu. Yang di nomor 3. Nah, kita akar 8, itu akar 8 kan min akar 4 dikali 2. Positif ditambah akar 18. Nah, akar 18 itu kan akar 9 dikali 2. Nah, setelah itu diper akar 16 dikali 2, akar 32 itu. Setelah itu kita jabarkan satu-satu. Akar 49 dikali 2 itu hasilnya akar 49 7, tetap akar 2 7 akar 2 dikurangi akar 4 dikali 2, akar 4-nya itu hasilnya ketemu 2, 2 kali akar 2 ditambah akar 9 dikali 2. Akar 9 berapa? Akar 9 kan 3. Akar 2-nya 2 tetap. Berarti 3 akar 2. Setelah itu dibagi akar 16 di bawah, hasilnya 4. 4 kali 4 kan 16. 4 akar 2. 7 dikurangi 2 hasilnya 5. 5 tambah 3 hasilnya 8. Nah, karena akar 2 semua tuh, berarti di sini akar 8 akar 2, bukan S akar 2 ya, 8 ini, Kak. Nanti aku perbaiki lagi, tak tebelin gitu. Terus dibagi 4 akar 2. Karena ada akar 2-nya yang sama, pembilang sama penyebut, kita coret. 8 dibagi 4, hasilnya 2. Jadi benar B, nomor 15. Begitu penjelasan saya. Benar banget tadi penjelasannya Kakak yang tadi jawab, Kak Indah. Aman semua nomor 15? Atau masih ada yang bertanya? Aman. Aman, Kak. Oke, siap. Lanjut nomor 14, Kak. Tadi pembahasannya saja, slide ke berapa ini? Slide ke 15 di atasnya. Oke, ini soal aku langsung ke pembahasannya aja ya, biar lebih jelas tulisannya. Sini akar 2x plus 1 tambah akar lagi 2x plus 1 tambah sampai 2 kali titik plus titik-titik sama dengan 9. Kita akarkan, kuadratkan 2, kuadratkan 9 pangkat 2. Terus akar 2x plus 1 yang berapa kali itu dipangkatkan 2 lagi. Nah, 2 kan ketemu tuh 2. Jadi kita coret akar yang pertama. Yang paling awal 2x plus 1 ditambah akar 2x plus 1 sampai 3 kali. Nah, akar 2x plus 1 3 kali itu kan sama kayak soal akar 2x plus 1 3 kali sampai 4 kali itu sama dengan 9. Kita anggap aja 9 sama dengan 9. Tulis 9. 2x plus 1 sama dengan 9. Terus 9 pangkat 2 itu kan 81. 2x plus 1 plus 9 sama dengan 81. Jadi 2x dengan 81 kurangi 10. 2x sama dengan 71. Nah, 2x minus 1 ini, 2x ketemu 71. Dikurangi 1 berapa? 70. Jadi jawabannya D. Delta. Itu nomor 14. Gimana nomor 14? Lihat soalnya Jiper dulu nomor 14. Iya benar. Ini soalnya akar-akar gini sulit Kak kalau di awal tuh belum masih paham gitu perkenalan soalnya. Gitu. Kak untuk nomor 14 gimana Kak Yudi sama Kak yang lain? Mau tanya itu Kak, kenapa kok bisa langsung diulang diganti lagi agak lebih lambat penjelasannya Kak? Enggak, Ini ini siapa yang bertanya? Iya, Kak Usaidi Kak Yudi. kayak yang tadi aja. Enggak, dia minta diperlambat Oh iya. penjelasannya. Saya cuma intinya aja. Ini kenapa kok harus diganti 9 ya? Logikanya Iya, apa ya kok bisa? kita Kenapa? lihat di akar 2x plus 1 plus akar 2x plus 1 sampai 3 kali kan sama dengan 9. Ini kan sama soalnya kan. Akar 2x plus 1 3 kali kan soalnya sama dengan 9. Berarti ketahuan nih akar 2x plus 1 9.
Nah, 2X plus 1, 2X plus 9. Nah, ini 9 pangkat 2, 81. Ya udah, sama dengan 81. 2X plus 1, kenapa? Kalau dipangkatkan yang hilang 1, akhirnya yang di awal. Paham, Itu, paham, Kak. paham. Jadi Gitu. kayak replacement ini ya, berarti yang ini ya. Iya, benar. Itu menjebak, Kak. Menjebak kalau misalnya benar-benar perkenalan, baru kenal soal ini, benar-benar menjebak. Dulu aku juga nggak ngerti, kok ini kok bisa 9 gitu ya. Ternyata setelah aku teliti, oh ya Allah, di soalnya ternyata gini gitu, kok bisa 9 gitu, Kak. Gitu, 2X plus 1 plus 9 sama dengan 81. Jadi 2X sama dengan 81 kurangi 10, 71 kan? Diminta, maka 2X min 1. Nggak usah dikurangi, nggak usah dibagi. 2X sama dengan 71. Kita masukkan 2X 71 dikurangi 1, 70 tuh. Gimana Kak Yudis sama Kak Husaidi sudah paham? Paham, paham, paham. Cuma replacement aja deh. Oh iya, benar nggak apa-apa. Kak Husaidi, gimana? Kak Husaidi hilang. Ya udah nggak apa-apa. Ya, selain Kak Indah aman semua ya untuk 14 sama 15. Oke Kak Yudis, sebelum aku nutup ya, tutup share screen-nya dulu, nanti aku jelasin buku yang tadi itu, yang belum ketemu. Aku mau share screen soalnya. Minta tolong jadikan itu, ya yang tanpa foto di Rosita Aisyah. Oh bisa ternyata dia. Ya oke, siap. Ini Kak. Ini sumber belajar. Jadi buku tes TPA atau Bappenas dan tes potensi akademik Penerbit Forum Tentor Indonesia yang tadi aku kirimin linknya, Shopee. Terus buku TPA atau buku tes bakat skolastik dan tes potensi akademik Penerbit Forum Tentor Indonesia yang ini. Yang warna merah yang belum aku ketemu linknya itu. Antara bukunya habis sama nggak nyetok di Shopee Mall Forum Edukasi Official Shop. Nanti aku telusuri. Terus untuk link materi ini yang aku tulis bit.ly/pejuang LPDP. Mungkin di sini belum masuk di grup Telegram ya, aku share lagi ya. Link grup Telegram sama link grup WhatsApp untuk calon Wordia PDP 2022. Silakan bisa masuk grupnya. Terus sini juga tes bakat, kisi-kisi tes bakat skolastik aku kasih tahu. Maksudnya kisi-kisi secara substansi akademik dan wawasan kebangsaan. Untuk yang beasiswa LPDP tahap 1 dan tahap 2 untuk tahun ini. Nggak tahu tahun depan akan tetap seperti ini atau kembali lagi ke tes potensi akademik gitu. Untuk seleksi S2 dan S3 universitas dalam negeri. Sama seperti itu. Itu tergantung LPDP. Tapi kalau saya lihat di webinar itu Pak Insinyur Dwi Larso selaku Direktur Besar LPDP bilang tetap tes bakat skolastik. Jadi siapkan aja. Nggak jauh kok insya Allah. Kalau di tahun ini tes bakat skolastik, insya Allah tahun depan tetap tes bakat skolastik. Ini ada tes penalaran verbar, sudah kelihatan PPT saya. Tes penalaran verbar 23 soal, itu ada analogi, tadi yang udah aku jelasin, ada logis, terus ada analitis, kayak tata cara urutan, gitu. Insya Allah nanti bisa Kak Cayana atau minggu depan nanti aku hubungi.
Terus tes penalaran kuantitatif itu ada deretan bilangan. Terus kedua, aritmatika dan aljabar. Ketiga itu kecukupan data. Oh ya, untuk kecukupan data Kak Ilma libur dulu sama Kak Devi karena ada kegiatan lain. Jadi saya cuma jelasin ini. Tapi kalau misalnya saya nutut bisa jelasin kecukupan data setahu soal yang saya dapat, aku oke-oke aja. Tapi karena berhubung belum sempat Kak, jadi cukup ini dulu ya. Terus ini pemecahan masalah, nanti aku kasih tahu. Terus ini kebinekaan itu TWK LPDP Kak. TWK LPDP kayak kita TWK LPDP itu kayak TKP CPNS yang soalnya itu berisi tentang sikap peduli kepada orang sekitar. Oke, aku jelasin. Di sini ada. Dari kebinekaan dulu ya. Bentar. Nah, ini kebinekaan ini lebih sikap peduli kepada orang sekitar dan soal ini tuh mirip dengan CPNS. Contoh soal kebinekaan sebagai seorang dosen penguji skripsi, suatu ketika Rara sedang dihadapkan pada kondisi sedang menguji skripsi menggunakan aplikasi Zoom Meeting karena adanya pandemi yang tidak memungkinkan pelaksanaan di kampus. Pada saat tersebut, Rara menerima telepon yang mengatakan dari sekolah anak Rara bahwa anak Rara mengalami kecelakaan dan saat ini ada di rumah sakit. Dan saat ini ada di rumah sakit, maka Rara apa yang dilakukan Rara? Memastikan terlebih dahulu kebenarannya dengan menelpon guru anak Rara sampai tidak meninggalkan Zoom meeting. Jadi jawabannya D, B, C, E, A. Jawabannya D. Gitu. Karena pembahasannya memastikan terlebih dahulu kebenarannya dengan menelpon guru anak Rara sampai tidak meninggalkan Zoom meeting memiliki bobot nilai paling tinggi. Kasus tersebut bertujuan untuk menguji bagaimana Anda bersikap pada pekerjaan Anda ketika Anda ada kendala mendesak datang dari luar, maka dalam hal ini melakukan cek dan dicek terlebih dahulu sampai tetap mengupayakan kewajiban utama Anda sebagai penguji skripsi yang merupakan tugas penting dan tak dapat ditinggalkan. Itu contoh soal kebinekaan dan LPDP. Nah, gitu. Ini juga ada bisa dibaca sendiri ya Kak. Terus pemecahan masalah itu kayak gini. Jadi ada 2 paragraf, terus ditanyakan berdasarkan paragraf 1, jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, di sini udah dijelaskan, ini ada 2 paragraf, terus ada 1 grafik di sini. Gitu. Pembahasannya kalimat pertama, paragraf 1, industri tekstil dan garmen saat ini menjadi industri strategis bagi perekonomian negara, mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa banyaknya penduduk sangat strategis bagi industri, yakni terkait pasar dan besar dan tenaga kerja yang melimpah. Pasar yang besar dapat diartikan sebagai kebutuhan penduduk yang sangat banyak. Jadi simpulan tepat, setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi. Gitu. Sebelum aku next ke penalaran analitis, ada di sini penalaran analitis aku jelaskan sedikit, gitu mungkin bisa ada gambaran lah. Kalau di sini 21 orang yang bertahan, aman atau lanjut, aman atau masih ada yang bertanya. Oh, 21 orang. Saya tanya Kak. Boleh. Kan ada 3 ya, verbal, kuantitatif sama pemecahan masalah yang mikir banget gitu kan. Yang verbalnya analogi itu kan yang kayak tadi ya, yang penjara terhadap apa itu tadi, sebagaimana tanaman terhadap kebun kayak gitu kan contohnya. Kalau yang logis itu yang yang premis-premis itu ya, yang kayak itu ya. Benar. Ini aku jelasin tadi. Oke. Kalau yang analitik itu yang kayak Kak Dian yang ada A, B, C, D, E, F sebelum A 2 kali sebelum
D kayak gitu tuh ya, yang kayak gitu ya? Yang mana? Yang Analog. analitik gitu. Yang ada anak A, B, C, D, E mau ujian. Oh, A iya. ujian sebelum A ujian sebelum C ujian setelah D. Kayak gitu tuh kan? Yang itu bukan? Iya, benar. Benar kayak gitu. Oh. Urutan, Kak. Urutannya tuh Oke. beda-beda tiap soal. Kayak gini, analogis yang katanya sampean. Nah, ini kan. Oke. Ya, jika hari ini Dika datang ke sekolah, maka ia akan mengambil zakat fitrah. Dika tidak akan mengambil zakat fitrah atau ia mengenakan seragam sekolah. Kesimpulan tepat. B, jika hari ini Dika datang ke sekolah, maka ia mengenakan seragam sekolah. Itu B. Kenapa? Premis 1, hari ini Dika datang ke sekolah, itu ia akan mengambil zakat fitrah, itu Ki. Premis 2 negasi Ki, karena Dika tidak akan mengambil zakat fitrah. Kebalikannya ini, kelihatan ya Kak, yang saya tunjuk. Atau tulis di sini simbolnya R, ia mengenakan seragam sekolah. Terus ini ekuivalen, negasi Ki atau R ekuivalen sama Ki, jika Ki maka R. Gitu. Jadi kesimpulannya jika P maka R. Mana nih kesimpulannya P sama R? Berarti jika hari ini Dika datang ke sekolah, maka ia mengenakan seragam sekolah. Gitu. Jadi jawabannya P. Oke, aku jelasin. Ini loh Kak. Ini ekuivalensi. Negasi Nah, jika P. ini nanti ini kayak dikirim ya ini. Oh, ini ada di tes bagian folder, tes bakat skolastik. Gitu. Iya, bentar. Aku ketikkan Kak sambil ngomong ya. Folder, tes bakat skolastik pada link. Nah, di situ Kak. Di situ Kak. Yang bertanya tadi Kak Siren. Kak. Di bagian Makasih, Kak. folder. Itu ada tulisannya ya Dian R. Dan R titik A analogi dan kuantitatif 5. Gitu. Di foto aja nanti dicari itu nggak apa-apa. Oke Kak, makasih Kak. Iya, terus di sini ada lagi Kak. Tak jelasin ya biar lebih paham. Mungkin Kakak belum join ya, baru pertama kali join di grup belajar. Ini ada modus tolen Kak. Jika P maka Ki, ini jika P maka Ki ya, bukan negasi ini ya. Jika P maka Ki, jawabannya itu, oh maaf. Oh ini negasi Kak, sorry. Bentar. Oh iya benar, ini negasi soalnya nggak kelihatan. Jika modus tolen itu jika P maka negasi Ki, terus premis 2 negasi Ki, jawabannya kesimpulannya negasi P. Gitu. Ya, jika Ani rajin belajar maka naik kelas. Terus Ani tidak naik kelas, berarti ini Ki Kak. Jika P maka Ki, terus sini baru negasi. Aku anonet aja ya. Ini Ki. Anggap aja ini Ki ya. Ini Ki, ini terus ini negasi. Nah, di sini jika P maka Ki, berarti kan negasi Ki, premis 2. Berarti ini jawabannya negasi P. Sama, ini Ani tidak naik kelas, negasi Ki. Ini tetap Ki. Berarti jawabannya kesimpulannya negasi P. Ani tidak rajin belajar. Gitu, Kak. Gimana, Kak? Sudah paham untuk modus tolen, Kak Sherin? Paham Kak. Terus di sini ada modus ponens juga, sama sih. Pokok intinya jika P maka Ki, di sini premis 2P berarti kesimpulannya Ki gitu. Kalau silogisme lebih mudah Kak, lebih sering dihafal gitu sama teman-teman. Di premis 1 jika P maka Ki, premis 2 jika Ki maka R, kesimpulannya itu jika P maka R. Gitu. Itu silogisme. Gitu Kak. Gimana? Sudah paham? Atau ada yang ditanyakan? Kita tentukan PQR itu ya apa itu Kak ya? Enggak, ini P-nya itu setelah jika, kalau setelah jika itu di premis awal itu namanya P. Maka tanaman akan mati, ini kan Ki, Kak. Setelah maka berarti ini Ki. Terus jika tanaman mati, ini karena sama, oh berarti ini Ki lagi. Maka tidak ada lagi hijaunya di daunan. Oh berarti kan nggak ada kalimat ini, berarti di sini tulis R.
Gitu caranya. Nah, itu karena di sini ada premis 2 ada key, premis 1 ada key bisa dicoret. Tinggal jika P maka R. Apa jika P maka R? P-nya ini, jika tanaman tidak disiram, R-nya ini tidak ada lagi hijaunya dedaunan. Berarti jika tanaman tidak disiram, maka tidak ada lagi hijaunya dedaunan. Seperti itu caranya, Kak. Itu hanya cuma tiga suku ya, maksudnya empat kalimat ya, ini satu dua tiga empat kalimat gitu Kak ya, atau gimana ya? Ada yang kalimat lebih panjang lagi nggak kayak gitu ya, dari pengalaman kayak gini? Nah, ini ada 2 premis, tapi kalau ada premis 3, 2 premisnya dikerjakan dulu, baru premis 2 ke premis 3 gitu. Sering-sering aja di bagian folder tes bakat skolastik. Makanya aku suruh buka semua. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa hubungi saya gitu Oh loh. siap. Oke. Iya. Makasih. Ya, gitu ya Kak. Kak Indah sama Kak siapa ini? Kak Yudis. Terus ini udah ya. Terus ini analitis aku kasih 1 soal aja ya. Biar nanti Kakak istirahat sejenak gitu. Analitis sebentar. Oh, ini dia analitis nih. Ini benar katanya Kak Indah, ini urutan nilai dari 5 siswa yang mengikuti sesi Olimpiade Matematika. Nilai A-nya lebih tinggi dari nilai Indah, nilai Okta lebih tinggi dari A-nya. Nilai Yana lebih rendah dari A-nya, tapi lebih tinggi dari Indah. Nana memiliki nilai paling tinggi. Urutan siswa dari yang memiliki nilai terendah adalah C, Indah, Yana, A-nya, Okta, dan Nana. Kok bisa? Nilai A-nya lebih tinggi dari Indah, berarti A-nya anggap A lebih dari I, Indah. Terus yang kalimat 2, nilai Okta lebih tinggi dari A-nya. Berarti nilai O, Okta O lebih tinggi lebih dari A-nya A. Terus nilai Yana lebih rendah dari A-nya. Yana Y lebih rendah berarti kurang dari A-nya. Lah itu kita gabungin. A sama Y mana? Ini kebalikannya. Oh, berarti kalau A-nya lebih tua, kan A-nya kalau misalnya lebih tinggi berarti si A-nya menang. Berarti kita balik aja nggak apa-apa. A-nya lebih tinggi dari Yana. Terus bentar. Setelah Yana ke I, ini kan Yana kan lebih tinggi, Yana lebih tinggi dari Indah. Nah, berarti kan si Yana menang tetap. Yana lebih dari Indah. Gitu kita urutkan. Mana yang paling tinggi? Si Nana ini loh. Nana nomor pertama. Setelah Nana, kita cari. Oh, setelah Nana ada Okta sama A-nya. Oh, berarti gini. Kita cari kan ini kan udah berurutan ya, Kak. A-nya Yana, Indah. Terus kita A mana? A sama O kan? Oh, berarti ini Okta yang lebih tinggi. Setelah Okta, ini baru Nana yang paling tinggi lebih A gitu. Jadi kalau yang tinggi itu Nana, Okta, A-nya, Yana, Indah. Tapi kalau rendah kita balik urutkan dari belakang Indah, Yana, A-nya, Okta, Nana gitu. Gimana paham untuk penerapan analitis? Halo, untuk 18 orang. Paham, Kak. Ya, itu ya, Kak, Paham, untuk yang analitis. Untuk yang kecukupan data, mau dijelaskan atau cukup baca aja? Gimana, Kak? Kalau mau dijelaskan ya monggo, tapi 1 ya. Mungkin ini Kak, dibuat maksudnya ini loh yang penting-penting, maksudnya ini kan maksudnya nih yang paling penting slide-nya ini. Tak lihat kan slide-nya kan banyak kan. Nah, maksudnya kita tuh yang prioritas yang kita pelajari itu yang mana dulu, nanti belajar soal-soalnya gitu Kak. Di kita kan bingung kita, oh itu yang mana gitu. Gitu Kak. Iya, bentar ya. Oke, bentar. Aku masuk ke linknya aja dulu ya. Ke link. Bentar, masih
muter-muter linknya. Kelihatan Kak PPT-nya aku yang ini, yang link. Yang apa kecukupan data ini Kak? Oh, Belum, Kak. kecukupan data. Belum ya, bentar-bentar aku share aja. Oke, bentar. Udah kelihatan? Oh ya, Di udah. sini. Ya, Udah, ini sini ada booklet LPDP 2021 bisa dicek sendiri ya. Biasanya kalau yang tes bakat skolastik aku sering share di sini. Di sini ada di sini. Di sini banyak. Maaf ya ada suaranya azan ya. Dekat musola. Di sini ada analogi dan kuantitatif Dian RA. Di sini cari Dian RA. Nah, ini nih. Di sini Kak. Di sini bisa dicari. Di sini ini Dian analogi dan kuantitatif keberapa? Yang tadi aku analogi dan kuantitatif 5. Nah, di sini. Nah, ini kan Dian dan analogi yang tadi aku jelasin bisa di-download sendiri. Ini yang paling penting ya untuk tes bakat skolastik. Terus untuk yang folder kedua di TBS dan TPA. Di sini kita menyesuaikan kalau di verbal soal sinonim dan antonim itu nggak ada, tapi dengan analogi dengan padanan kata beberapa soal analogi dan padanan kata sinonim dan antonim itu keluar gitu. Jadi kita belajar semuanya. Kita nggak tahu tahun depan itu tetap tes bakat skolastik apa kembali ke tes potensi akademik secara umum gitu, sesi S2 dan S3 UNIDN gitu. Tapi saya sarankan pelajari tes bakat skolastik kedua-duanya gitu kan sama aja ya Kak, cuma beda beberapa materi yang nggak masuk gitu loh. Itu sih aku saranin. Dibanding nanti baru tahu 1 minggu dikasih tahu PDP kan lebih baik kita nyiapkan lebih awal gitu loh Kak. Terus setelah itu mana ya? Nah, ini untuk yang TPA versi S2 dan S3 UNIF-DN. Ini foldernya untuk yang pejuang law unconditional. Untuk yang pejuang LPDP bisa. Tapi ya sama kataku tadi. Kalau VEBA soal sinonim dan VEBA antonim di TBS nggak ada. Tapi beberapa soal analogi dengan padanan kata sinonim dan antonim itu keluar. Tapi di TBS nggak ada soal kecukupan data. Tapi di TPA ada soal VEBA sinonim dan antonim. Terus ada soal juga pemahaman wacana versi buku TPA atau Bappenas. Tapi kalau yang di TBS itu versi buku UTBK atau software buku UTBK kayak gitu Kak. Di sini bisa. Di sini ada SIMA UI juga bisa. Mungkin minggu depan bakalan aku duet sama awardee EPDP tahap pertama di Agung itu yang sudah PK EPDP itu. Nanti kakak bisa pelajari sendiri ya di sini. Berarti ini yang versi Bappenas Kak ya ini ya? Iya benar. Ini loh TPA atau Bappenas. Ini software bukunya. Ini software bukunya ya Kak, yang Kak Yudis yang kemarin tanya. Iya. Terus
Ya, ini ada software buku TPA juga. Ini buku TPA Ayu sama saya ubah. Ini ada 2 software di sini. Oh, Terus ini ada PPT saya sebelumnya, udah aku jelasin minggu-minggu kemarinnya. iya. Terus ini yang error ini yang untuk UGM ya, atau dan yang lain-lain itu bisa, nggak cuma UGM gitu. Jadi Oh, yang iya. UGM ada penambahan, ada tes figural juga masuk gitu loh. Hmm, Ya, itu. Ada itu aja sih menurutku gitu. iya. Yang lain itu ada di kode pembahasan di sini. Nah, di sini ada wawancara PDP juga sih. Nah, nanti kalau udah tahap sini, udah nyampe tahap ini, baru ini dibuka ya, Kak. Atau kakak yang masih belum rezeki, yang di tahun ini, tahap 2 bagi tahap 1, bisa dipelajari TBS-nya tuh, mantengin. Tapi dilihat TOEFL, sertifikat TOEFL ITP-nya yang dalam negeri masih berlaku nggak untuk tahun depan, gitu. Tapi kalau misalnya belum berlaku, tes lagi. Tapi kalau iya sama, yang luar negeri juga apa ya, apa IELTS-nya itu dilihat lagi berlaku nggak gitu. Udah itu aja sih Kak. Ini recording pembahasan. Kalau yang lain nih tentang PNS. Emang aku masukkan yang PNS karena ada seniornya saya yang udah semester 3 PDP yang mau ke semester 4 ya sepertinya sekarang ya. Itu udah tahap tesis, jadi mau kebetulan mau ikut PNS juga gitu kalau udah lulus. Jadi aku masukin aja, khawatirnya kan bisa juga bermanfaat tuh ke di PDP lainnya yang mau lulus mau apply PNS di tahun depan gitu Kak. Itu tujuanku gitu. Gitu sih Kak. Oke, aku stop share ya. Aku share screen lagi ke yang ini. Oke. Saya menutup penjelasan saya izin memberikan beberapa motivasi. Yang pertama, kehidupan seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus bergerak. Albert Einstein. Itu. Orang yang tidak memanfaatkan waktu secara optimal mirip dengan pribadi yang menyanyiakan hidupnya. Awali sebelum yang lain mulai, finish sebelum yang lain selesai. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup akan terus mengajar dan Allah tahu apa yang sedang kita kejar. Sebesar apapun usahamu hanya 30%, 70% ada di atas langit, jangan kecilkan Tuhanmu dengan targetmu yang kecil. Don't dream your life, live your dream, jangan memimpikan hidupmu, hidupkan impianmu. Never give up on your dream, terus keep on going. Oh ya, jangan berhenti di saat kamu lelah, berhentilah di saat kamu selesai. Sekurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih Mbak Dian. Terima kasih Kak Dian. Ya, sama-sama. Akhiri. Oh ya, ada motivasi lagi aku lupa nih. Jika ingin sukses, jangan berpangku tangan saja, semasa muda bekerjalah habis-habisan. Jadi usaha keras tuh Kak. Kita. Aku izin live ya. Ya, silakan Kak. Terima kasih.